apa yang kurang dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan sekarang dan bagaimana mengubahnya. Terima kasih, Pak. Fokus saya adalah tadi ya, membantu gizi makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah terus mendukung channel ini. Semoga kalian dipanjangkan umurnya, selalu diberikan kesehatan, dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke guys, untuk debat tadi malamnya ada yang lumayan lucu ya. Jadi Pak Anies itu menanyakan ke Pak Prabowo bagaimana cara memberdayakan perempuan gitu dari kekerasan. Cuman yang dijawab sama Pak Prabowo itu ya memberi makan. Kan nggak nyambung ya. Oke guys, bagaimana tanggapan para netizen mengenai hal ini? Mari kita saksikan videonya. Gas. Nah, tiap debat makan gratis mulu. Bosen gua. Kan gua udah bilang kalau makan kita udah kecukupan, Pak, udah kecukupan. Makan gratis lagi. Pendidikan yang kita perluin, pendidikan buat anak-anak kita. Biar kagak pelok nanti kalau udah dewasa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu yang lebih penting. Pekerjaan buat bapak-bapaknya. Makan lagi. Dari pagi kita makan. Kalau nungguin bapak jadi presiden, keburu kanker usus saya. Kan begitu. Yang bener aja apa sih, Pak? Kita capek, Pak. Udah dulu ya. Apapun pertanyaannya, jawabannya makan gratis. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Apapun masalahnya, solusinya tetap makan. Indonesia Mukbang, Menteri Permukbangan, pasti tomboikun nih. Pasti tomboikun. Makan. Keren banget sih, keren banget sih. Mantep banget sih, makan nih, mantap. Kaleng-kaleng. Lu percaya nggak? Bentar lagi nih TikTok bakal rame dengan kata-kata kayak gini. Terharu, cuma Prabowo yang minta maaf dan terima kasih kepada semua pihak di closing statement. Bener kata temen gue nih si Zaldi. Sorry. Apapun masalahnya, solusinya makan gretong. Aman gak sih gue ngomong kayak gini? Jangan dihujat ya. Tapi asal kalian tahu ya, sumpah nih demi Allah, dulu gue 2 kali gue nyoblos si Wowo. Gue gak pernah nyoblos Wiwi, sumpah. Kayak gitu. Gue tuh ngeliat dia tuh dulu kayaknya keren aja gitu. Kayaknya gagasannya ya kece juga lah pokoknya. Sekarang kok dari militer yang kayak gitu kayak jadi gemoy. Terus orang kalau ditanya pilih paslon 02, jawabannya karena apa? Kebanyakan karena gemoy, lucu gini-gini. Aduh. Kalau diperhatiin, dimengerti ucapan Pak Anies itu benar. Bahwa bantuan itu adalah
apa yang dibutuhkan penerima, bukan kebutuhan pemberi. Kayak siapa ya? Siapa yo? Oke gas. Apanya yang mau digas, Rebing? Kan tahu kalau itu mobil tahun tua. Kalau kebanyakan digas, bubar itu mesin. Kan tahu udah 3 kali bongkar mesin. Mana sasisnya mengkang, kingpen sama terotnya pada mau lepas. Kan gak zaman dibawanya, pasti oleng. Emangnya mau nabrak terus ada yang meninggal lagi? Rebing. Lu udah lihat video ini kan? Saya tidak setuju itu. Kalau saya jadi presiden, Prabowo, kalau misalnya setuju semua sama Pak Anies, mending gabung aja. Mending gabung aja 02, 01, amin satu putaran. Kalau sama semua mah apa bedanya? Kita akan langsung ke panelis kita pada malam hari ini. Tadi ada beberapa poin terkait dengan strategi soal kesejahteraan sosial. Dari paslon manakah yang menurut Anda paling realistis untuk diimplementasikan? Bu Retno dulu. Kalau soal kesejahteraan sosial sih saya ngelihatnya misalnya mungkin arahnya tadi ya, makan siang maksudnya itu ya. Tapi pertanyaan saya gini, kalau tidak salah anggarannya hanya $1 ya. Kalau $1 tuh taruhlah 15.000 gitu. Nah ini kan dibikin sama vendor dan lain-lain ya. Taruhlah gitu bersih-bersihnya 11.000 plus susu. Kalau kita mau berbicara gizi kayak apa ya dengan makanan hanya sekitar 11.000 plus susu gitu. Saya justru tidak menangkap bahwa ini akan betul-betul meningkatkan gizi gitu. Karena jangan-jangan nanti isinya ya cuma mie ya gitu atau hal yang nilainya memang mau nggak mau ya jadi rendah karena kan pasti dipotong macam-macam termasuk kemasan. Yang kedua adalah terkait dengan ini diambilnya dari mana ya? Apakah dari dana kesejahteraan ataukah diambil dari dana pendidikan? Nah kalau diambil dari anggaran pendidikan maka itu akan memberatkan karena anggaran pendidikan saja itu sudah untuk 24 KL. Nah nanti kalau 24 tadi itu Kemendikbud dan Kemenak itu kan dapetnya juga nggak banyak. Lalu dipotong sama anak-anak makan nih ya, pesantren dan lain-lain kan juga menyambut ini. Nah kalau misalnya dipotong maka anggaran pendidikan itu dari 20% kan tambah gaji guru di situ juga tuh sama apa. Nah itu saya khawatir nanti tuh biaya pendidikan atau anggaran pendidikan kita untuk operasional malah lebih rendah. Nah terakhir saya rasa terkait dengan kalau mau ini malah sebaiknya meningkatkan misalnya pelayanan pendidikan misalnya anak-anak dengan disabilitas itu melalui terapis karena terapis itu ada di SLB. Pak Maftuhan silakan. Pertama terus terang saya juga harus mengomentari yang makan siang gratis karena itu yang paling heboh ya. Bagi saya perlindungan sosial untuk menciptakan kesejahteraan sosial itu pilarnya jelas. Satu, jaminan sosial bisa di kesehatan dan ketenagakerjaan. Yang kedua di bantuan sosial, bisa barang, cash transfer atau yang lain. Nah ini pilar utama yang harus terus kita tegakkan. Masalahnya adalah cara menyalurkannya, cara pengadaannya. Yang tadi seperti Mas Iqbal sampaikan, tidak memanusiakan manusia, tidak memperkuat dignity warga negara Indonesia. Saya setuju bahwa bansos dan jaminan sosial itu hak seluruh warga negara. Negara harus memberikan melalui pemerintah, jadi jangan ada yang mengklaim bahwa itu belas kasihan. Jadi kita harus menegakkan itu. Dan kita harus punya satu frame yang sama bahwa antara ikan dengan kail itu sama-sama pentingnya. Tinggal bagaimana kita membuat proporsi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke guys, gimana buat kalian? Jadi kata beliau itu kalau diambil dari dana pendidikan kan, loh kita aja sekarang masih kekurangan gitu. Jadi intinya dananya dari mana kan untuk makan siang itu? Dan sebenarnya nggak realistis sih. Ya intinya masa cuma buat makan siang kita bisa memangkas
kemiskinan gitu, dan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar berapa kemarin tuh ya? Hampir 1,5%. Wow, hedging. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian mendapatkan wawasan yang lebih luas, dan ya itu sih terserah kalian ya nanti di tanggal 14 Februari, karena kita udah melihat dari 5 debat terakhir siapa gitu yang gagasannya lebih baik. Oke guys, terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.